Ya, salam semua. Shalom. Shalom. Salam. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudara, dan damai sejahtera Tuhan juga menyertai saya. Amin. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita adalah hidup. Dia El Sama, Elohim Sama. Dia berada di semua tempat. Dan sering saya katakan, dia ada di lembah, ada di gunung, halilintar, bahkan di tempat banjir, di bawah bumi ini, di kolong cacing juga dia ada, terutama di hati saudara dan saya. Amin. Karena apa? Karena dialah El Sebaot. Dia adalah El Sebaot, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kalau dia pencipta langit dan bumi, suka-sukanya. Suka-sukanya ada di mana? Termasuk kalau saudara percaya ada sorga dan neraka yang nantinya akan ditempatkan orang-orang pilihannya, ya suka-sukanya. Mau dia ke neraka, mau dia ke sorga, milik dia semuanya itu. Cuma kita tidak tahan di neraka nantinya, kepunyaannya semuanya itu. Ya, jadi karena dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha tahu. Layakkah saudara menghampiri dia? Layakkah saudara menghampiri dia manakala saudara merasakan kehadirannya dalam dirimu sekarang ini? Boleh dijawab? Boleh dijawab? Amin. 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 Itu artinya kalau memang kita betul-betul bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, terutama masalah kasih setianya, layaklah kita memuji dia dan memuliakan dia. Namun jangan lupa, Tuhan tidak selamanya memberikan yang kita suka. Tolong ikuti perkataan saya. Tuhan tidak selamanya memberikan apa yang kita suka di dunia ini. Siapa yang punya anak di sini? Tatkala anakmu sakit, saudara kasih obat yang pahit, maukah anakmu meminumnya itu? Tidak. Tatkala anakmu mau diinjeksi sama dokter, dia sudah tahu seragam dokter, maukah dia diinjeksi? Tidak, meraung-raung. Namun Tuhan memberikan orang yang disukai, bukan selamanya yang indah, yang baik, yang lezat, yang manis, apapun namanya yang kita sukai, yang biasanya. Namun dia juga memberikan yang pahit, memberikan pikiran kita ini gundah gulana, memberikan kita cemas, bimbang dan ragu, ketakutan oleh karena keinginan manusia, belum tentu keinginan Tuhan itu sendiri. Amin. Tetapi keinginan Tuhan sebetulnya seharusnya keinginan manusia yang dekat kepada Tuhan. Jadi kalau keinginan Tuhan kepadamu bukan hanya memberikan yang engkau suka, saudara harus terima dengan perkataan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya berapa kali saya ditipu sama orang. Ya, minta tolong, saya tolong. Saya kasih tempat tidur, saya kasih kamar. Malah saya dicolongin semua barang-barang saya. Dia tahu saya minimal 2-3 hari keluar kota, masuk Polres, masuk Polda. Dia tahu jadwal saya, diperetelinya saya. Ada sepeda motor, ada AC, ada gitar yang biasa saya pakai, dan lain-lain dan sebagainya. Dan ada juga yang saya tolonglah saya. Kebiasaan saya jual goni butut. Kalau ada becak, kalau ada modal sedikit, saya yakin saya bisa mencari keuntungan setiap hari. Saya kasih modal, saya kasih becak, saya kasih gerenda, saya kasih modal uang. Sehari 2 hari ada di rumah, hari ketiga tidak ada lagi. Kalau terjadi kepada saudara seperti ini, itu makanya saya katakan Tuhan tidak selamanya memberikan yang indah, yang baik, yang engkau sukai. Terkadang dia memberikan yang saudara tidak sukai. Namun dia melihat
Namun dia melihat apakah ada kata puji Tuhan, terima kasih Tuhan, tatkala memberikan yang tidak baik itu kepadamu. Amin. Saya mulai perkataan ini sebelum kita masuk ibadah, karena saya yakin di antara saudara tidak lepas dari masalah itu. Saudara pakai akal okolmu, kekuatanmu, ya, kemampuan dunia, kebiasaan dunia, ya, dengan cara yang semuanya saudara halalkan, saudara benarkan, padahal Tuhan tidak suka dengan cara demikian. Saudara tahu keperluanmu, ya, bayar kosmu, bayar sewa rumahmu, bayar sekolah anakmu, makan dan minum, utangmu mungkin banyak dan sebagainya. Tetapi apa kata dunia? Lakukan segala sesuatu menurut kemampuanmu. Selama di dunia bisa dong, kan masih kita di dunia, bisa dong bikin salah, bisa dong merampok, menipu, bisa dong jual narkoba padahal dilarang, bisa dong bandar judi padahal dilarang, karena itu cepat. Bahkan saudara menjual anak gadis dan sebagainya. Ada banyak persoalan di penjara saya temukan, di mana penjara selalu diperhadapkan kepada kemampuan yang Tuhan tidak suka. Tetapi saudara memakai akal okolmu. Saudara pun kaya nanti kalau tidak dikasih saudara mengecap rasa enaknya udang atau daging atau pedasnya atau asinnya, asamnya makanan. Buat apa uangmu itu kawan? Jadi apa yang kita cari di dunia ini? Yang dicari dunia adalah sukacita, damai, sejahtera. Tolong sama-sama kita katakan, aku mau mencari di dunia ini damai sejahtera, yang daripadanya bukan dari dunia. Amin. Tolong tepuk tangan sebelum kita mulai. Dan inilah mau saya katakan kepadamu kawanku, saudaraku, mutiara-mutiara yang berharga di mata Tuhan saat ini. Saudara helai yang dicari terus. Saudara yang dicari terus. Karena apa? Ada lagu nanti kita nyanyikan. Apa yang dicari orang? Yang keras ya. Yang keras ya. Yang tidak tahu ikutin ya. Uangnya itu keras ya. Serentak ya. 3 ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, hingga petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang baru pertama dengar lagu ini? Oh, saya sudah tahu kira-kira gerejanya di mana. Kalau ini saya sudah tahu. Inilah artinya gereja harus mereformasi. Ada banyak lagu-lagu disingkirkan. Oh, itu lagu-lagu gereja sana itu. Atau itu lagu-lagu anak-anak itu. Apa saudara dulu nggak pernah anak-anak? Ini saya bingung kan. Jadi lagu itu sebetulnya lagu kepunyaan ya Tuhan. Bukan hanya disebut itu lagu gereja. Pernah dengar lagu Kamar 13? Jack Marpau? Saya bikin itu lagu gereja. Nggak ada salahnya itu lagu gereja. Kita nyanyikan itu? Mau? Kenapa tidak mau? Tidak tahu, betul? Hah? Saya katakan itu, saya bikin lagu gereja ke penjara-penjara, saya katakan itu. Amang jaksa, Bapak hakim, andi gando peau asa di sidang. Adung ngatolu bulan au di bagas kamaron. Tung naso namar naro surat panggilan. Ngabawa sa jaladango. Ganu borong ginau ngari-ngarian. Morum di siminau lagi salpit pik pesoado. Rongit nasir gomi madong aku marbadai. Terus Pibu manian asa mula
Daulau kube si songoni. Sama-sama kita. Di kamar 10 tolong narapidana. Di kamar 10 tolong hutobus dosaki. Di kamar 10 tolong dan tar lupa hona. Nyanyi sama-sama. Jora maau, jora maau, udah ngulau kube si songoni. Molorung bebasau siap penjaraon, gabe jol mana haseau. Jora maaf, pegang dadamu. Jora maaf, udah ngulau kube si songoni. Molodung bebasau siap penjaraon, gabe parjamita, gabe parjamita nama. Saudaraku, kelihatannya lagunya kocak, tapi tidak satu pun kata yang menjengkelkan hati Tuhan. Malah menyukakan hati Tuhan, di mana seorang yang terpenjara namanya Jack Marpaung, abang saya itu sudah merasakan penjara. Setiap hari dingin-dingin tidur di semen yang sejengkal tikar pun dia tidak punya. Dia bersahabat dengan nyamuk-nyamuk. Ya, amin. Saya tambahkan satu lagi. Ini buktinya Roh Kudus ini berapi-api di dada saya ini. Bisa saya mulai sampai akhir nanti, gak tahu mana permulaan mana terakhir. Itulah tipe saya. Karena itu ibadah kita bukan ibadah settingan. Amin. Ibadah bagaimana Tuhan memimpin kita. Itu juga saya katakan kepadamu kawan. Ibadah yang bagaimana memimpin saya untuk berkata-kata kepadamu. Ini bukan setting. Ada banyak ibadah yang disetting-setting. Dari pembukaan, pertengahan, dan terakhir. Pembukaan, pertengahan, itu ibadah yang kaku. Dan saya mau ibadah kita ini apa maunya Tuhan. Saya pun tidak tahu kenapa kita menyanyikan ini. Saya tidak terpikir. Apa kata Roh kepadaku, itu kukatakan kepadamu kawan. Percaya atau tidak? Saya tidak pernah setting khotbah saya. Saya tidak pernah setting doa saya. Saya tidak pernah setting lagu-lagu saya. Bagaimana Tuhan menggerakkan saya, itulah yang saya tunjukkan kepadamu. Tepuk tangan dulu sama Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha heran. El Gibor. Tolong katakan El Gibor. Artinya Tuhan jaya dan perkasa. Dia tidak pernah letoy. Dia tidak pernah mengantuk. Dia tidak pernah kesal. Dia tidak pernah capek. Dia tetap jaya dan perkasa. Kalau kita perlu makan dan minum, kita perlu istirahat. Tapi Tuhan kita sangat berjaya. Amin. Nah, kalau Tuhan kita adalah El Gibor, bahasa Ibrani, anak-anaknya juga demikian. Jangan saudara letoy. Saya mau mengajakmu. Kalau anak-anak Tuhan harus jaya dan perkasa. El Gibor. Sama-sama kita katakan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Seorang yang Gibor. Gibor artinya jaya dan perkasa. Tidak usah saudara makan M70 itu. M70 yang bikin kuat. 70. Ada lagi kerating daeng dan sebagainya. Ini yang membuat saudara kuat. Ini yang membuat saudara kuat. Firman Tuhan apa dikatakan Raja Daud? Nanti saudara buka, terlalu lama kita buka-bukaan. Mazmur 1 dikatakan di situ, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang kuat.
orang yang berhasil, orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena orang itu adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu dikatakan King of David, Raja Daud. Ada banyak juga agama mengenal si Daud, ya, padahal si Daud itu orang biasa. Banyak juga dosanya si Daud. Yang saya katakan Daud bukan tetanggamu, ya, Daud yang ada di sini. Dia banyak dosanya itu. Tetapi saya mau katakan kepadamu kawan, padahal dia Yesusmu, Tuhanmu dan juru selamatmu adalah keturunan daripada si Daud itu. Dia seorang yang begitu licik. Tahu kelicikannya? Tahu kelicikannya? Tolong katakan apa liciknya? Mengambil istri orang. Yang kuat. Mengambil istri orang. Dengan cara? Ini suaminya berperang. Iya. Dari anak-anak sekolah minggu kita tahu liciknya Daud. Cantik kali istrinya si Uria, Berseba. Cantik kan? Udah kita pastikan lebih cantik dari istri kita itu. Aku yakin itu. Ya, cantik kali istrinya si Uria, panglima perangnya namanya Berseba. Disuruh Uria ini maju dalam peperangan, ya, paling depan, dan disuruh anggota atau tim yang berperang itu jangan mendekat sama dia, agak menjauh biar dia duluan mati. Dan kenyataan dia mati dalam peperangan ini. Setelah mati si Uria, diambillah istrinya Berseba jadi istrinya. Dan satu lagi yang paling hebat lagi, dia menjelang matinya, tahu enggak? Raja Daud, Berseba tetap cantik, tetapi dia tidak mau barang lama, dia mau cari barang baru. Disuruhlah orang-orang bersama rakyatnya, cari dulu orang yang paling cantik, seorang perawan yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Kenyataan memang dapatlah seorang wanita perawan. Menjelang matinya Daud, inilah ditiduri terus, bukan dipakai. Beda dipakai, beda ditiduri. Ditiduri saja, bukan dipakai. Tetapi tujuannya untuk memanaskan badannya. Ya kan? Memanaskan badannya. Ini serius sekali mendengar ini. Dibayangkannya Berseba itu begitu baik, cantik. Ya, ya. Ini bukan hanya ada cerita di kitab ini, di kitab lain pun ada kisah itu. Itu kisah yang nyata kalau saudara percaya. Dan saya mau katakan, saudara bisa licik, ya, firman Tuhan mengatakan kita harus licik, tapi tulus seperti merpati. Saudara bisa seperti ular yang begitu licik, tetapi saudara harus bisa tulus seperti merpati. Inilah terkadang, ya, pro dan kontra memahami perkataan firman Tuhan itu. Ya, saudara mengatakan menjual narkoba, bandar togel, saudara menjual anak gadis orang lain karena utangmu banyak. Karena utangmu banyak, saudara melakukan kejahatan itu semua. Ya, saudara memang licik tapi enggak tulus. Ya, menjual anak orang demi istri dan anak-anakmu dan sebagainya. Harus tulus. Ya, menipu orang bukan itu tulus. Tidak dong. Tetapi kalau saudara membayar parkir biar jangan parkir, boleh. Kendaraanmu agak jauh-jauh ke sana, licik saudara, biar jangan bayar parkir. Saya sering melakukan itu, saya jujur aja. Saya parkir di area tidak bayar parkir, jalan kaki lah sedikit kan. Itu namanya saya licik tapi tulus. Saya enggak membohongi orang. Ya memang bukan daerah parkir. Tetapi jangan bawa premanmu kawan. Ya, biar saudara tidak bayar parkir, ya. Saudara putar-putar kumismu ini. Seperti lagu Batak itu apa? Tulang si bahupe merkumis donennya teh. Jadi jangan bawa kumismu. Itu saudara anggar jago, mate maho. Ya, cukup sekian dulu pembukaan. Pembukaannya udah seperti masuk kita ya. Itulah terkadang saya agak bisa menahan.
bagaimana gejolak Roh Kudus saya yang sampaikan kepadamu. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan lagu tadi, ya. Apa yang dicari orang, tiga ya. Apa yang dicari orang, kuat. Apa yang dicari orang, apa yang dicari orang pagi, siang, hingga petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus saya. Apa yang dicari Yesus saya. Apa yang dicari Yesus pagi, siang, hingga petang. Saya. Orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Layakkanlah kami beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun kami mau memuji dan memuliakan Engkau lewat tahanan Poldasu ini, Tuhan kasihanilah kami. Karena kami yakin Tuhan, kedagingan kami ini tidak sanggup menghampiri Engkau. Hanya oleh karena kasih setiamu Tuhan, anugerah pengasihanmu kami layak Tuhan hampiri. Karena itu Tuhan, jangan satu pun dari kami Tuhan lewati. Mampirlah Engkau, bersemayamlah Engkau dalam jiwa dan batin kami. Sehingga Tuhan dalam kekudusan, kesucian Tuhan, kami bisa menghampiri Engkau dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus, kami tahu akan hal-hal yang banyak mengganggu daripada ibadah ini. Pikiran kami dan hati kami, biarlah Tuhan jauhkan segala pikiran yang kotor. Biarlah Tuhan pikiran-pikiran yang cerdas, yang suci daripadamu saat ini berlangsung kepada kami. Biar ibadah kami tidak sia-sia pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua orang yang rindu kepadamu Tuhan, mampukanlah untuk percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Bapa, ibadah ini penuh dengan berkat nantinya Engkau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan, semua Engkau berkati dalam sel ini tanpa terkecuali Tuhan. Berkati mereka di dalam sakit penyakit agar sakit penyakit itu pergi. Pulihkan mereka dalam lemah, biar mereka kuat. Pulihkan mereka dalam takut, bimbang, ragu dan cemas, biar mereka tegar Tuhan sekalipun mereka berhadapan dengan hukum yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada semua saudara kami yang jauh dan dekat. Biarlah Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Satu hal kami mohon juga, dari Kapolda sampai polisi yang paling rendah sekalipun Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam tugas pelayanan dia di Sumatera Utara ini. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya Engkau suka akan puji-pujian. Sungguh kami percaya Engkau suka akan orang yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena Engkau akan memberikan kekuatan itu kepada mereka. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada mereka yang merenungkan sabda-Mu, dapar-Mu siang dan malam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, biarlah ibadah kami ini berlangsung saat ini sampai akhirnya Engkau menghentikannya dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Shalom sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, saya memulai sepertinya kita sudah masuk di dalam acara pokok. Saya belum kenalan ini. Tolong sebutkan namanya yang kuat. Parningotan, Pak. Ya? Parningotan. Parningotan. Gerejanya HKBP. Sangkaan. Sangkaan tuduhan. Narkoba. Pengedar, pemakai. Pengedar berapa kilo? 44 kilo. Puji Tuhan. Ya, terus Siregar. HKBP atau mana gerejanya? HKI mana nih? Tanjung Brawa. Saya orang HKI. Hah? Saya orang HKI. Nanti saya ke sana juga. Apa sangkaannya? Narkoba, pengedar, pemakai. Perantara. Ada banyak macam-macam istilahnya. Ya, berapa kilo? 3 G. Apa itu? 3 gram. 3 gram. Haleluya. Bisa mematikan itu? Tidak ya. Terus, yang belum kenalan saya. Pak Cahaya tambah. Pak Cahaya.
Berarti namanya anaknya si Cahaya. Nama saudara? Hah? Tamrin Tamba. Tuhan nanti tidak menanya anakmu kawan. Ya, opung siapa nanti paupumu kau bilang cucumu. Ya, Tamrin Tamba nanti kata saya Tuhan, kan begitu. Sangkaannya Judi Toge, pemain Bandar, penulis Jurtun, gereja Katolik. Jangan malu-malu kawan yang belum kenal. Si Hombing yang punya Sombus. Iya, gerejanya AKBP Sangkan. Apa itu? Hah? Pencurian apa yang dicuri anak gadis? Hah? Apa itu? Duit orang berapa miliar? 50 M. Ini lagi. Belum, sudah. Ini satu lagi. Sudah ya. Nah, jadi saudaraku, minggu lalu saya ke Polrestabes. Ya, tanggal 9 itu saya memulai ibadah di Polrestabes setelah bulan 3 tahun 2020. Masih belum bisa saya masuk. Luar biasa. Saya ulang sekali lagi, baru tanggal 9 kemarin saya masuk lagi di Polrestabes Medan. Setelah bulan 3 tahun 2020 karena Covid saya dilarang masuk di sana. Begitu sukacitanya saya. Di Polrestabes itu banyak sekali tahanan, ratusan. Dan kasat tahtinya tidak memberikan semua, ada 107. Hanya sedikit dikeluarkan. Bahaya Pak, ini orang-orang gila banyak sini katanya. Wah, padahal itu yang saya cari. Takut pula saya dicakar dan sebagainya. Itu saya cari Pak, saya bilang janganlah. Susah kami menjaganya. Jadi kira-kira waktu itu ada sekitar berapa lah ya, 50 atau 40 lah dikeluarkan. Gak sampai semua yang 100 itu. Dan termasuk dulu sampai tahanan 700 ya, waktu Covid ya. Dan dulu di sini juga 3 lapis ini kawan, dulu masa Covid ini semua 3 lapis ini. Karena apa? Persidangan waktu itu begitu lambat ya kan? Karena tidak bisa sidang langsung. Jadi apa yang mau saya katakan di sini? Begitu senangnya saya tanggal 9 itu memulai di Polrestabes Medan, sama dengan saya tanya-tanya di sini. Saya tertarik dengan nama Yeskiel di sini. Semua banyak nama Yohanes, Matius dan sebagainya. Terus saya bilang sama Yeskiel, "Hei Yeskiel, tahu enggak namamu Yeskiel?" "Enggak tahu Pak Pendeta." "Mau saya kasih tahu apa arti Yeskiel?" Terus saya tanya yang lain-lain, "Siapa yang tahu arti Yeskiel yang ada di sini?" Tidak ada yang tahu. Terus saya bilang, kalau saudara tidak tahu arti Yeskiel dan saudara tahu sekarang ini arti Yeskiel, kalau saudara tidak mau sesuai dengan perkataan kitab suci ini apa artinya Yeskiel, tinggalkan agamamu Kristen, lebih bagus saya bilang. Tinggalkan agamamu Kristen, cari agama lain, karena saudara nanti tahu apa arti Yeskiel. Tahu arti Yeskiel? Orang yang ditugaskan pencipta langit dan bumi El Sebaot untuk menjaga kaum Israel. Tatkala Yeskiel tidak bisa menasihati umatnya, orang-orangnya untuk bertobat, nyawanya dituntut dari Yeskiel. Ngeri-ngeri sedap kan? Bayangkanlah, kutuntut nyawanya 1 sampai ribuan orang apabila engkau tidak menasehati. Masalah gagal atau tidaknya bukan urusan Yeskiel, tetapi Yeskiel harus menasihati orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Itulah arti Yeskiel. Sehingga saya katakan, lebih bagus engkau tidak beragama Kristen, apalagi mengikut Yesus, mengikut. Kalau beragama Kristen belum tentu saudara seorang Kristen. Belum tentu saudara mengikut Yesus. Itu berbeda itu. Semua orang bisa beragama, tetapi belum tentu orang yang melaksanakan agama itu. Nanti dalam kerajaan penghakiman itu, bukan beragama ditanya, apa agamamu, apa gerejamu. Bukan itu yang ditanya kawan. Apakah engkau mengikut Tuhanmu dan Juru Selamatmu? Apakah engkau setia kepada Dia? Tidak cukup pula saudara percaya Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu bolak-balik saya katakan.
Tidak cukup saudara beragama Kristen dan tidak cukup saudara percaya Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi sekaligus juru selamatmu. Tetapi yang paling penting adalah saudara harus mengotot seperti Dia. Saudara harus mengotot seperti Dia. Seperti Dia bukan berarti hanya memiliki kasih dan karunia-Nya. Seperti Dia bukan saudara bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan membangunkan orang orang mati. Oh tidak. Seperti Dia saudara harus bisa menderita. Sekalipun Dia tidak bersalah, Dia mau digantung di kayu salib. Dia mau mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Dia mau mengampuni orang yang meludahi Dia, mencibir Dia, yang mencambuk Dia, yang menikam lambungnya, yang memberikan Dia anggur asam, dan yang memaku kaki dan tangannya di kayu salib. Karena sebelum Dia menghembuskan napasnya yang terakhir, apa dikatakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi inilah inti saudara, ya, yang paling penting saudara harus mengikut Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamatmu, bukan sekedar percaya Dia. Sedangkan iblis pun percaya Dia itu Tuhan dan juru selamat umat manusia. Kalau begitu, apa bedanya saudara dengan iblis? Sarupanado, Sri Krina. Apalagi bahasanya itu, ya, sama saja sami mawon podo wae, ya, sama dengan si Buddhis, ya. Jadi kita harus berbeda, bahwa saudara harus mengotot, ya, to be like Jesus. Aku ingin Tuhan seperti Engkau. Ada kerinduan sama hatimu? Tanpa ada kerinduan, percayalah, saudara belum seorang Kristen. Masih beragama Kristen, hanya status beragama, namun belum seorang Kristen. Saudara tahu seorang Kristen bagaimana? Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu, membalaskan kebaikan kalau saudara dibikin kejahatan, membalaskan kejahatan dengan kebaikan, mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saudara dengar-dengaran firman Tuhan, saudara harus bertekun berdoa. Saudara harus setiap saat merenungkan dan bertekun berdoa. Tanda saudara mencintai Dia. Ada banyak orang katanya cinta kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya, tetapi perkataan Injil, perkataan Taurat, perkataan kitab suci, satu ayat pun tidak tahu. Jadi bagaimana? Perkataan Tuhan harus kita ingat setiap saat. Itulah ayat-ayat di sini. Saya mau tanya dulu kepada saudara, ada yang 20 ayat? Ada 20 ayat tanpa dibaca? 10? Ada 10? Bisa kami dengar? 10 ayat tanpa dibaca? Jangan mencuri, jangan membunuh. Terus? Betul. Jangan menginginkan hak orang lain. Terus? Jangan berdusta. Terus? Jangan menipu. Tapi itu masih satu ayat. Satu ayat itu itemnya hukum Taurat. Saudara tahu ada 10 itu itemnya. Ayat itu yang mengatakan, jangan ada padamu ilah lain selain daripadaku. Hukum Taurat yang kedua, ikuti saya. Yang pertama, sama-sama kita. Yang pertama, jangan ada ilah lain selain daripadaku. Jangan engkau membuat patung atau gambar yang serupa denganku, yang engkau beribadah kepadanya. Jangan engkau membuat patung atau yang serupa dengan aku, yang beribadah kepadanya. Iya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Yang keempat, hormatilah dan kuduslah hari Sabat. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu, hormatilah agar engkau diberikan panjang umur di tanah yang diberikan kepadamu.
supaya engkau diberikan Supaya panjang panjang umur. umurmu yang diberikan. Yang keenam, Yang keenam, jangan engkau mencuri, jangan kau mencuri, jangan engkau berzina, jangan kau berzina, jangan engkau berdusta. jangan kau bersaksi dusta. Yang kesembilan, Yang membunuh. 9, jangan engkau Begini. bersaksi dusta. Yang 9, maafkan saya. Yang ke-10, jangan engkau mengingini harta orang lain yang mereka punya. Itu 10. Ya. Jadi itu masih satu ayat kawan. Jangan karena ada 10 itemnya itu 10 ayat. Amin. 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 Jadi baru satu. Yang kedua. Ayo. Tadi baru satu ayat walaupun nggak lengkap. Ada mulanya. Yang kedua, Ada mulanya. kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kurang lengkap. Mau saya kasih lengkap? Hukum yang terutama adalah kasihanilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu Tuhanmu. Kasihanilah Tuhanmu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi baru setengah, masih lengkap. Ayat yang ketiga. Tahu lagi, Pak. Berarti 2 ayat tapi masih setengah-setengah. Nggak apa-apa, nggak jadi bahan lelucon. Kita santai aja ya, santai ya. Ini ibadah santai tapi serius, ya. Tidak artinya merendahkan orang, tidak. Tuhanlah yang tahu keterbukaan dia. Cuma tadi di pikirannya hukum Taurat 10 ya 10. Ya, padahal itu satu ayat tapi ada 10 item. Iya. Termasuk nanti pertama Korintus 13 yang kemarin khotbah saya. Ada 9 item kasih. Bukan berarti 9 ayat. Oh, mau dihitungnya? 9 kasih ya, Pak. Coba 1. 9 item kasih 1. Enggak, tadi Anda bikin jarinya gini seolah-olah mau menyebut. Berapa yang tahu coba? Itu doang, Bang. Banyak di rumah orang Kristen ada ditulis begitu. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kasih itu apa? Ikuti saya. Kasih itu. Kasih itu. Bikin jarinya. Kasih itu. Kasih itu. Sabar. Sabar. Murah hati. Murah hati. Tidak cemburu. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak sombong. Tidak melakukan hal yang senonoh. Tidak melakukan senonoh. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ke-7, Ke-8. ya, yang ke-8 sekarang tidak pemarah, Tidak pemarah. tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9 itu. Kenapa saya bisa, saudara tidak tahu? Biasa. Itu pertama Korintus 13 itu ada 13 ayat itu. Itu sudah makanan saya setiap hari. Itu bukan hanya ayat yang ke-6 tadi itu. Dari ayat 1 sampai 13 harus kita renungkan itu. Minggu lalu khotbah saya tentang itu. Apa yang dari ayat pertama? Sekalipun engkau dapat berkata-kata dalam segala bahasa dan bahasa malaikat, apabila saudara tidak memiliki kasih, saudara seperti gung yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu ayat 1 dari pertama Korintus 13. Dan yang ayat yang kedua, sekalipun engkau coba buka dulu, sekalipun engkau memiliki karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, tetapi jika engkau tidak memiliki kasih, saudara tidak berguna. Bahkan apabila saudara memiliki iman yang kokoh, yang bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain, tetapi saudara tidak memiliki kasih, saudara tidak berguna. Sekalipun engkau memberikan semua hartamu, engkau dermakan, tetapi engkau sama juga engkau memberikan tubuhmu untuk dibakar, ya, tetapi engkau tidak memiliki kasih, ya, sama sekali semuanya itu tidak ada faedahnya kepadamu. Itu yang dikatakan pertama Korintus 13. Baru ayat selanjutnya itulah kasih itu yang 9 item. Ini perlu harus kita renungkan. Kalau setiap saat semua apa yang sudah melekat sama kita ini itu bertambah dan bertambah. Itu bukan hafalan.
Jangan pernah mengatakan, ya, ayat-ayat firman Tuhan saudara hafal, marah dia. Ngapain kau hafal-hafal firman-Ku? Ya, tetapi engkau harus mengingatnya, merenungkannya. Berbeda dengan menghafal. Saudara harus mengatakan, saya merenungkan firman-Mu Tuhan, bukan menghafalnya. Ilmu pengetahuan saudara bisa hafal, tetapi firman Tuhan harus saudara minta menjadi rema. Kalau dia sudah menjadi rema, dia berbicara sendiri. Percayalah, dia berbicara sendiri. Seperti madu, pernah lihat madu? Madu itu enggak mati, hidup dia. Mau bahasa Batak margumur itu terus. Madu hidup, termasuk tuak. Tuak itu diambil, hidup itu terus. Makanya kalau saudara bawa dari Pondok Bulu yang dekat Perapat sana, harus bikin lubangnya, kalau enggak meletup. Jadi firman Tuhan itu juga gitu, hidup itu berbunyi. Jadi kalau firman Tuhan itu 1 ayat 2 ayat sudah melekat di dalam pribadimu, hidupmu, dia itu meluap-luap itu, sehingga tambah lagi. Itulah yang masuk kepada pendeta si botak ini. Sehingga kalau orang tanya berapa ayat firman Tuhan yang saudara bisa katakan sebelum dibaca, saya pastikan di atas 700, bahkan sudah di atas 800. Bukan suatu kesombongan, bukan sekedar bisa mengatakan ini sampai ribuan ayat, bukan sekedar kemampuan untuk menghafal, tidak, tetapi dia punya kuasa. Dia punya kuasa. 1 ayat yang ada melekat padamu itu berkuasa daripada saudara menghafalnya itu tidak berkuasa. Kalau memang betul dia menjadi rema, istilah dunia Kristen, dia sudah melekat dalam, dia akan bertambah-tambah lagi. Karena Tuhan pernah mengatakan, aku tidak salah memberikan firman-Ku kepada orang. Dan apabila sudah kuberikan kepada orang itu, dia pasti bekerja. Dia akan kembali kepadaku dengan tidak sia-sia. Mengula di bawah masa Batak itu, mengula di tanpa kita sadar. Dia dibuat kita, disetir kita untuk melakukan kebajikan dan kemurahan. Dia sendiri yang memampukan kita tanpa kita sadari. Makanya seperti saya sering ditipu orang, ya kan? Di luar kemampuan saya, Tuhan gerakkan saya memberikan pertolongan kepada orang lain, ya, tanpa saya sadari. Saya kasih, saya ini bukan dihipnotis, tidak, saya percaya bukan, karena kasih. Sekalipun saya akan ditipu, dan puluhan juta pun saya sudah sering kena tipu orang karena kasih juga, dan saya tidak pernah membalas itu. Saya tahu ada orangnya. Itu semuanya Tuhan yang memampukan saya, percayalah. Amin. Saya bukan tidak bisa sewa preman, bisa. Saya pengacara, ikut juga LBH, FK, PPI. Saya suruh aja, banyak juga orang-orang gila di situ yang mau memukuli orang. Ada sih. Beberapa orang saya suruh cari si pulang sana, minta uang saya sama dia. Habis dia dipukuli. Saya anggota itu. Saya anak kolong, iya kan? Dan saya mitra Polda, mitra polisi. Nih, buktinya. Saya mitra Polda, mitra polisi. Bukan hanya Polda Sumatera Utara, ke semua Polda mitranya saya. Jangankan Polres yang sudah saya jalani. Maka itu saya tahu rahasia orang-orang di penjara, orang-orang dalam tahanan polisi. Dan saudara bisa bedakan enggak orang yang di lapas sama yang di rutan? Itu sangat berbeda, kawan. Bisa tahu siapa yang udah pernah di lapas? Siapa yang pernah merasakan lapas? Belum. Ya kalau rutan ini juga rutan juga ini. Ini rumah tahanan polisi, tertib. Ya. Bedanya kalau yang di lapas saudara sudah ditentukan hukumannya. Saudara sudah mempunyai kekuatan hukum sehingga saudara binang. Kalau di sini saudara masih pemeriksaan, ya, saudara masih bimbang dan ragu bagaimana. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan dalam khotbah ini apa? Sekalipun saya masuk sini masuk sana,
Sekarang ini saudara harus betul-betul menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, bukan karena saudara pernah dibaptis waktu kecil, dibawa ke gereja disampaikan. Itu tidak ampuh. Karena apa? Sering saya katakan, dan khotbah saya pun terakhir di Polrestabes, semua mereka angkat tangan, yang 40-50 orang itu. Saat ini saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan memang saya belum pernah berdoa dan meminta dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya kira cukup orang tua saya membawa saya ke gereja. Saya kira cukup bahwa di KTP saya agama Kristen. Tidak cukup kawan. Tetapi sekalipun saudara mau berdoa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara harus bertobat. Adalah peralihan dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Inilah yang disebut lahir baru. Pernah mendengar di sini Nikodemus berbicara bahwa Nikodemus ini adalah imam besar. Namanya Nikodemus. Oh, luar biasa. Imam besar di sini. Ya, dia tidak tahu arti lahir baru. Ya, sehingga apa? Dia kira lahir baru dia masuk ke dalam rahim ibunya kembali lagi. Jadi bagaimana biar saya masuk ke dalam kerajaan sorga, katanya. Hamba Tuhan itu mengatakan, engkau harus lahir baru. Kalau begitu aku masuk ke dalam rahim ibuku dan keluar lagi, kata Nikodemus. Oh, kalau ini cerdas dia. Nikodemus imam kepala yang sini yang tidak tahu arti lahir baru. Saudara bukan hanya dilahirkan dari rahim ibumu. Saudara bukan hanya dilahirkan oleh dunia, tapi saudara harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Karena engkau sudah berasal daripada Tuhan. Antara saudara percaya atau tidak. Kalau saudara tidak imani ini, tinggalkan Kristenmu. Buat apa saudara Kristen kalau tidak percaya perkataan Injil? Itu makanya saya bilang, lebih bagus nggak usah beragama Kristen, cari agama lain atau tidak beragama. Di Eropa sana banyak orang tidak beragama. Di Indonesia ini salah satu negara harus jelas agamanya apa, harus tertulis. Kalau saya sebetulnya nggak setuju. Orang terlena kalau disebut punya agama. Padahal agama bukan menyelamatkanmu. Ya, kembali kepada laptopmu kawan. Saya bukan katakan tidak bagus beragama. Jangan salah khotbah saya ini. Bagus beragama. Tapi kau jalankah betul engkau turuti agamamu itu? Kemarin sampai sekarang masih penyelidikan 4 yang mati itu ya. Ya. 4 orang yang mati di Jawa sana. Di pinggir Jakarta. Di Jakarta lah katakan. Itu terindikasi punya aliran sesat. Terindikasi mati kering, nggak tahu penyebab. Dan ini sudah lagu lama kawan. Ada percaya bahwa kematian katanya langsung ke sorga. Saya mau katakan dengan jelas. Saya termasuk ketua 4 marga di Kota Medan ini. Ya, si Mangsong berpaung dan pitupul perdiri. Bagian kerohanian pula. Makanya setiap orang mati di acara orang mati dengan tegas saya katakan. Kalau begitu orang mati langsung ke surga atau ke neraka. Saya bilang jangan salah. Di salibnya saja masih dison maradian, rest in peace. Jadi bagaimana kalian bilang bapak kalian sudah di surga? Masih beristirahat. Nanti Juru Selamatmu yang namanya Yesus itu datang dari surga dalam rupa manusia seperti dia naik ke surga waktu itu. Maka setiap orang yang mati di dalam dia, yang setia sampai mati, bukan beragama, bukan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi setia mengikut dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hidup dalam Tuhan pada saat itu. Menyosong dia di sorga. Itulah pertemuan di udara namanya. Sebelum dia menginjakkan kakinya di bumi. Karena tercatat di sini harus saudara yakini dia terangkat sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka itu saya bilang
Tuhan pencipta langit dan bumi tidak perlu naik turun ke sorga dan bumi. Orang kepunyaan Dia. Yang naik ke sorga itu adalah Yesus sebagai juru selamatnya. Yesus yang sudah mengalahkan maut. Yang di pundaknya sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Mau saya katakan aliran sesat itu. Kalau begitu engkau mati katanya, engkau langsung naik ke sorga. Percaya mereka. Itu sudah berabad-abad yang lalu ada sekte itu. Sampai sekarang banyak sekte itu. Makanya tidak takut mati dengan cara bunuh diri dan sebagainya. Padahal dia itu milik sang pencipta langit dan bumi. Satu lembar kumismu kawan bukanlah berhak untukmu. Kalau saudara setel itu untuk cantik boleh. Ya. Tetapi jangan kira satu lembar kumismu itu adalah kepunyaanmu, tidak. Apalagi kulitmu yang bertato. Mana yang bertato di sini? Nah, itu sudah pernah saya bicarakan. Ya, Tuhan sudah membentuk kita begini, ya sudahlah. Ya, kalau kukunya yang panjang ya dipotonglah demi kesehatan, ya kan? Kalau kukunya. Tapi janganlah pula ya titipmu yang kecil kau besarkan begini. Ya. Padahal saya tahu, maaf saya buka-bukaan ini. Ada titipnya, katanya diperbesar bisa segini. Padahal akhirnya letoy. Memang panjang dia, besar dia. Saya buka-bukaan, ini viral ini, saya nggak sungkan mengatakan ini. Dan saya ketahuilah bahwa titipnya yang besar dan panjang itu letoy. Apa gunanya? Ya, firman Tuhan harus buka-bukaan ya, amin. Ada lagi laki-laki dikasih buah dadanya kayak gini, montok kayak gini. Yang lebih parah lagi, ya, lonceng diganti dengan lembah. Lembah diganti jadi lonceng. Tahu maksudnya? Tahu. Lu cinta Luna? Ingat Lu cinta Luna? Ya, jumpa dia kepada laki-laki yang berbohong dan laki-laki jumpa kepada perempuan yang berbohong. Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Samalah buruknya. Semua barang palsu. Itu kisah nyata kan? Itu di Asia Tenggara itu. Di Asia Tenggara, di Indonesia. Di negara kita itu kawan. Jadi hal semacam ini sudah terjadi banyak di Eropa. Di Indonesia masih baru begitu. Ya, belum lagi laki-laki sama laki-laki. Bertobat kawan. Ya, itulah makanya sampai sekarang ada namanya Sodom dan Gomora itu, penyakit Sodom. Ya, ada juga kawan saya penginjil. Ya, saya terus terang aja saya belum pernah memakai laki-laki. Saya sudah sering mengaku bahwa segala dosa saya. Ya, saya melacur itu ya sudah terbiasa kalau mengatakan melacur. Ya, SMP saya sudah melacur. Tetapi saya tidak pernah memakai laki-laki. Ya, ketawa dia. Pengalaman mungkin. Ya. Ini kebencian bagi Tuhan. Kebencian bagi Tuhan. Jadi pakailah karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau engkau laki-laki ya jantanlah. Kalau istrimu wanita ya betinalah betul-betul. Jangan aneh-aneh lagi. Karena sudah diciptakan itu adalah menurut kesukaan dia. Nanti baca ini dalam Kejadian. Gak usah saya buka-buka sekarang. Setiap dia mencipta hari pertama sampai hari ke-6, semua ciptaannya itu dilihatnya baik adanya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Jadi saya mau katakan dalam khutbah ini adalah syukurilah apa yang dibentuk Tuhan kepadamu. Syukurilah kalau engkau masih miskin ya miskinlah. Jangan ngotot jadi kaya. Syukurilah kalau saudara masih sakit. Ya, peliharalah sakit itu untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan cari orang pintar. Jangan cari pedukunan. Jangan cari penyembuhan yang tidak masuk akal dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka mati tak menentu. Memang saudara cari pendeta, cari hamba Tuhan belum sembuh. Belum tentu Tuhan tidak mau menyembuhkan. Memang dia masih memerlukan saksi bahwa engkau masih sakit. Tuhan masih merindukan engkau masih sakit. Ya, jangan atur Tuhan itu. Ya kalau memang engkau
perlukan masih sakit untuk kemuliaan Tuhan, ya syukurilah. Ada banyak di sini perkataan apa, termasuk yang buta dan tuli dari sejak lahir. Terus Yesus pernah mengatakan ini, bukan salah orang yang buta dan tuli itu dari sejak lahir, bukan salah orang tuanya yang melahirkan itu. Tetapi apa kata Tuhan waktu itu? Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Jadi lewat buta dan tulinya itu, ya Tuhan dipermuliakan, dan akhirnya yang buta itu menurut kitab suci apa? Hanya Tuhan meludah ke tanah, diobok-oboknya di tanah itu jadi lumpur tanah, dipoleskannya ke mata orang buta ini. Udah mandilah kau di kolam Siloam. Ini kisah di sini. Habis dia mandi, dia melihat. Itu. Jadi lewat kebutaan dia itu dari sejak lahir sampai dewasa dia buta, Tuhan dipermuliakan. Amin. Termasuk Lazarus, dari jauh Yesus tahu dia sakit dan mau mati, dan Yesus membiarkan dia mati. Bukan tak bisa dia dari jauh dia berdoa, Lazarus sembuh, engkau sembuh. Tapi dibiarkan dia mati, bahkan sampai 4 hari. 4 hari. Itulah dikatakan biar Tuhan dipermuliakan. Jadi kembali lagi khotbah saya ini, apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, apapun yang engkau belum dapat sekarang ini, bersabar. Jangan pakai akal okolmu, jangan pakai usahamu sendiri. Kalau engkau dekat kepada Tuhan, percayalah, Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Ada lagu itu, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dia tahu kapan saudara menerima, dia tahu. Dia lihat kesabaranmu, dia lihat keikhlasanmu menerima kenyataan hidupmu. Jadi jangan paksakan apa kata dunia. Inilah akibatnya. Kalau saudara memakai itu, inilah akibatnya. Jadi sudahlah, memang sudah rumusan dari dulu, apa dikatakan, selalu penyesalan itu datangnya terlambat juga. Ya, bagaimana tidak ya? Saya tambahkan sedikit lagi. 150 juta hanya membawa kulit terenggiling. Di sini kasusnya yang mana kemarin itu? Itu yang lain ya. Ini hanya berapa juta? Honornya berapa? 500.000, kecil kali. 105. Ya saya pun mungkin hamba Tuhan bisa goyang juga kan, hanya bawa paket kulit terenggiling, termasuk sabu. Mantap memang. 1 kilo 1 M. Honor saya berapa kan? Sekali seminggu bawanya itu. Tergiur. Tetapi apalah akhirnya, sampai saudara mengakhiri hidupnya dengan tembakan polisi. Tidak bisa saudara bayar semua honor yang saudara dapat itu. Dan ingat perkataan apa yang dikatakan Raja Sulaiman. Harta yang begitu cepat didapat akan selalu habisnya juga begitu cepat. Dari setan kembali kepada hantu, entah apalah itu istilahnya itu. Sering saya dengar. Dimakan setan, itulah. Jadi ini kita tidak pakai ini. Padahal justru di dalam kemiskinan kita, kalau kita mau syukur, enak kali loh. Belum tentu kawan yang saudara makan nasi jagung, ya itu tidak lebih enak orang makan pizza, makan apa di hotel sana, belum tentu. Kalau saudara makan pada saat hujan-hujan kayak gini, dalam kemiskinanmu, jagung dan ubi, pakai sedikit kelapa yang ada dari ladangmu sendiri, gula aren dari ladangmu sendiri, ubi dan jagung dan ladangmu sendiri, saudara makan di gubuk derita. Kata orang derita, datang hujan, nikmat.